Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang dicari-cari oleh anak kos. Ya, topiknya adalah 7 tips mengelola keuangan ala anak kos. Oke, bagi Anda yang masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya, oke? Thank you. Nah, saya ingat betul ya, saya juga dulu pernah jadi anak kos ketika masih kuliah ya. Dan anak kos ini mungkin bukan cuma untuk anak kuliah ya, tetapi Anda yang hari ini sedang bekerja tetapi masih tinggal di tempat kos ya, ini sangat cocok untuk Anda. Sebelum saya bahas 7 tipsnya, saya ingat bahwa sebagai anak kos, ada 2 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, prinsip ketatkan ikat pinggang. Ini penting banget ya, supaya tidak terjadi yang namanya pengeluaran berlebihan. Dan yang kedua, kita harus menghindari kasus lebih besar pasak daripada tiang. Hindari pengeluaran berlebihan sehingga menimbulkan yang namanya hutang. Ini penting sekali ya. Anda yang hari ini sedang ngekos dan Anda mengalami ya kesulitan mengatur keuangan, silakan diikuti 7 tips mengelola keuangan ala anak kos ini. Semoga bermanfaat untuk Anda ya. Tips yang pertama, buatlah pencatatan keuangan dengan baik. Ini sangat penting apalagi Anda yang masih kuliah dan masih mendapatkan biaya daripada orang tua yang dalam tanda kutip biasanya terbatas ya, pas-pasan. Ini penting untuk Anda membuat pencatatan keuangan dengan baik. Kalau Anda yang hari ini sedang bekerja, Anda juga pasti dapat penghasilan atau gaji bulanan. Nah, Anda juga melakukan hal yang sama. Silakan dibuat anggaran pengeluaran bulanan Anda, ya. Ini penting. Kenapa? Kalau kita sudah punya anggaran, kita akan mengerjakan, mengelola keuangan kita sesuai anggaran yang sudah kita buat. Nah, tentunya ini akan meminimalisir ya pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan atau uang yang kita miliki. Catat segala pengeluaran Anda, catat segala kebutuhan Anda setiap bulannya. Ya, ini banyak orang nggak lakukan, sehingga keuangannya kacau atau keuangannya morat-marit, teman-teman. Oke, tips yang kedua, menabunglah di awal bulan. Ingat, prinsip menabung itu bukan menyisakan, tetapi menyisihkan. Jadi pastikan jumlah tabungan ini juga dicatat sebagai dalam tanda kutip ya pengeluaran, sehingga bisa disetting atau diatur di awal. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa Anda nggak bisa menabung. Kalau disisihkan di awal bulan, pasti ada jatah atau dana untuk Anda bisa sisihkan. Ya, supaya menabung ini penting, teman-teman, untuk masa depan kita atau kondisi-kondisi dadakan atau kondisi-kondisi mendesak ketika kita membutuhkan uang yang lebih besar gitu ya. Dan yang ketiga, lakukan belanja bulanan dengan tertib. Nah, saya pribadi dulu ketika masih kos, saya selalu melakukan belanja bulanan sekali ya. Jadi langsung buat catatan belanja untuk 1 bulan depan, entah makanan di dalam kos saya, kebutuhan-kebutuhan sabun mandi saya, kebutuhan yang saya butuhkan dalam 1 bulan, saya belanja sekali di awal bulan. Sehingga ini sudah kita atur dan menghindari yang namanya pemborosan. Harus lakukan dengan tertib. Jangan keluar dari catatan yang sudah Anda catat. Ya. Jadi, sebelum Anda belanja, pastikan Anda membuat daftar belanja bulanan supaya tidak ada barang yang terlupa dan tidak ada barang yang seharusnya tidak dibeli jadi dibeli. Seperti itu. Oke. Yang keempat, jangan tunda bayar tagihan. Nah, ayo ngaku siapa yang sering menunda-nunda tagihan ya. Tagihan datang, nanti dulu. Intinya ditunda-tunda terus sehingga kita lupa dan uangnya kepake untuk kebutuhan yang lain. Ya, jadi ketika tagihan datang, entah bayar kos, bayar listrik, apapun tagihan yang Anda miliki, segera langsung dibayar. Supaya Anda gak lupa dan tidak terjadi yang namanya pengeluaran yang tak terduga karena kita masih pegang uang yang seakan-akan ini uangnya masih banyak. Seperti itu ya. Dan yang kelima, buat jatah pengeluaran harian. Saya dulu juga melakukan hal yang sama seperti ini, yaitu setiap hari saya kasih jatah, saya maksimal boleh keluar berapa. Contoh ya, 1 hari bisa mengeluarkan pengeluaran 50.000. Ya sudah, berarti kita harus setting dalam 1 hari itu gak boleh lebih dari 50.000.
entah mau ngopi, entah mau cari makanan di luar ya, intinya nggak boleh lebih dari 50.000. Misalnya ada jatah ya, kelebihan di hari itu ya, sisihkan untuk Anda menambah tabungan Anda. Tapi misal di hari itu ada kelebihan, misalnya 75.000, berarti kelebihan 25.000. Berarti Anda harus berkomitmen hari berikutnya jatah 50.000 Anda harus dikurangi supaya tetap stabil di 50.000. Memang harus disiplin teman-teman. Coba pakailah cara ini ya. Dan yang keenam, membawa bekal sendiri. Nah ini penting. Dulu saya juga merasa kurang nyaman ya ketika masih kos, bawa minum dari kos, dari tempat tinggal kita. Kayaknya kok bawa botol minum kemana-mana, kayaknya wah malu deh, masa minum aja bawa dari rumah atau dari kos gitu ya. Tapi ini penting, bahwa kalau kita minum setiap hari beli ini juga pemborosan teman-teman. Kalau Anda di kos Anda ada dapur ya, Anda bisa memasak, ada baiknya Anda juga bisa memasak sendiri. Karena memasak sendiri di kos, itu tentunya jauh lebih hemat daripada kita beli di tempat di luar sana ya. Dan yang ketujuh, ini yang banyak orang lupakan dan banyak orang nggak mau kerjakan, yaitu bukan cuma mengikat pinggang atau mengatur pengeluaran, tapi ada baiknya ya Anda juga bisa menambah penghasilan Anda dengan cara bekerja paruh waktu. Bagi Anda yang sudah bekerja atau Anda yang sedang kuliah, Anda bisa memikirkan cara untuk menghasilkan penghasilan tambahan, entah melalui bisnis online mungkin, atau bekerja paruh waktu mungkin ya. Kalau sekarang di zaman online, Anda juga bisa mungkin jualan barang-barang online secara online, menjadi reseller atau dropshipper. Intinya, pikirkan cara untuk menambah penghasilan Anda, supaya Anda bisa lebih mudah mengelola keuangan Anda. Seperti itu. Ya, bagi Anda yang tertarik ya, ingin punya penghasilan tambahan ya, saya punya satu peluang. Silakan klik link di deskripsi video ini. Ada satu peluang untuk menambah penghasilan Anda meskipun dari rumah atau melalui online. Ya, semoga 7 tips mengelola keuangan ala anak kos ini bermanfaat untuk Anda yang sedang ngekos ya. Semoga Anda bisa segera praktekkan dan Anda bisa punya keuangan yang jauh lebih baik ke depannya. Oke? Bagi Anda yang mendapatkan manfaat, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa ya, share ke lebih banyak teman supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.